Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rizaldi dengan NIM 2010641021. Saya berasal dari Prodi Teknik Mesin. Saya di sini akan membahas tentang gerhana bulan. Seperti yang kalian tahu, hari kemarin, pada hari yang lalu, sudah terjadi gerhana bulan pada tanggal 26 Mei. Dan apa saja yang kita lakukan jika gerhana bulan itu terjadi. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang pengertian gerhana bulan. Oke, gerhana bulan itu yang pertama di mana titik matahari dengan bumi itu sejajar. Jadi seperti kayak cincin. Itu terjadi pada maghrib malam kemarin yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan sebagaimana kita umat muslim biasanya diadakan sholat gerhana bulan. Yang pertama pengertian dari sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sunnah 2 rakaat yang dikerjakan saat terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Jadi seperti itu. Yang kedua, tata caranya yaitu berniat dalam hati ya. Yang pertama, usolli sunnata kusufi rok'ataini imamam lillahi ta'ala. Itu jika menjadi makmum dari sholat gerhana bulan itu usolli sunatan kusufi rok'ataini makmumam lillahi ta'ala, takbiratul ikram, kemudian membaca doa iftitah dan bertawafuf, membaca al-fatihah, kemudian membaca surat panjang yang dikeraskan suaranya, kemudian dilanjutkan dengan iktidal, kemudian bangkit dari ruku, itu yang disebut iktidal. Setelah iktidal tidak langsung sujud, tetapi dalam posisi berdiri membaca surat al-fatihah, kemudian surat yang panjang. Surah yang dibacakan saat berdiri yang kedua ini lebih pendek daripada yang berdiri sebelum ruku. Itu ruku kedua panjangnya lebih pendek dari ruku sebelumnya. Bangkit dari ruku atau iktidal, sujud yang lama seperti sholat seperti biasanya, duduk di antara 2 sujud kembali. Bangkit dari sujud lalu mengerjakan rakaat kedua seperti rakaat pertama, seperti ulang tadi. Kemudian ini isi dan materi dari khutbah sholat gerhana beserta khutbahnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuntutkan ilmu bahwa gerhana matahari pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Lantas beliau SAW bangkit dan mengimami para sahabat-sahabatnya. Berdiri, kemudian beliau ruku dan memperpanjang ruku, kemudian beliau berdiri, kemudian ruku kembali memperpanjang ruku tersebut, namun lebih singkat dari ruku yang sebelumnya. Kemudian dia sujud dan memperpanjang sujud tersebut. Pada rakaat berikutnya beliau mengerjakan rakaat seperti pertama. Kemudian Allah bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seorang atau lahirnya seorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoa kepada Allah, bertakbirlah, kerjakan sholat dan
Dulu sahabat Nabi pernah bersabda dengan ringkas, padat, dan jelas. Dulu sahabat Anmar pernah berkhutbah. Lantas beliau menyampaikan sabda Nabi SAW. Sesungguhnya panjangnya seorang dan singkatnya khutbah merupakan tanda keafakian dirinya. Paham akan agama, maka perlambatlah sholat dan buatlah singkat khutbah, karena penjelasan itu bisa mensihir. Haji Muslim nomor 869 kalau nggak salah, dan Ahmad 4263. Ketika dilakukan 2 kali khutbah, demikian pendapat dari Masdar Syafi'i disebut dalam kitab Al-Mum sebagai berikut. Para ulama berpandangan kepada khutbah sholat gerhana adalah 2 kali khutbah. Ada duduk yang sebentar di antara 2 khutbah dari tersebut dilakukan dalam khutbah Jumat. Inilah pendapat mazhab Imam Syafi'i. Sekian dari